Adegan kita buka dengan lanjutan cerita kemarin. Momen kehancuran yang tiba-tiba terjadi di markas Shinju, membuat Sasuke dan Kawaki yang baru saja datang ke situ, hanya bisa terkejut dan kini bersitegang dengan Shinju Jura. Akibat memakan buah cakra Shibai yang terjatuh dari saku Kawaki, dia berubah menjadi lebih kuat. Jika ada yang bertanya tentang, mengapa Jura yang merupakan buah cakra itu sendiri, bisa memakan buah cakra juga? Maka jawabannya, sama dengan yang terjadi di anime Dragon Ball ataupun Tokyo Ghoul. Contoh karakter Cell, adalah wujud sempurna dari cetak biru bio android, tetapi ia tetap harus menyerap android 17 dan 18, untuk mencapai bentuk perfect frame yang sejati. Walaupun asalnya satu rumpun biologis, penyerapan itu berfungsi sebagai pemicu transisi evolusi tingkat lanjut. Sementara di anime Tokyo Ghoul, Kaneki yang setengah ghoul memakan daging ghoul lain, untuk memperkuat Kakuja miliknya. Sesuatu yang sejenis dimakan bukan karena ia kekurangan zat dasar itu, melainkan demi mengakumulasi kepadatan energi yang lebih tinggi. Jura bukan sekadar buah cakra pasif, melainkan Shinju yang bangkit dengan ego dan akal. Insting dasarnya adalah menyerap energi, dan untuk melampaui takdir pohon asalnya, ia butuh nutrisi eksternal yang masif. Buah cakra adalah intisari energi, dan bagi entitas yang menjadi manifestasinya, mengonsumsi buah serupa bertindak sebagai jalan pintas, untuk mempercepat sebuah perubahan sempurna Shinju, dan buah cakra itu bukan sekadar memenuhi rasa lapar biasa. Jadi, itulah jawaban admin. Semoga teman yang menanyakan itu, sudah memahami konsep dari apa yang Jura lakukan. Kemudian, pada adegan di menit-menit akhir video kemarin, Kakashi Nagato Koji maupun Guru Gai muncul, menggunakan Susanoo Kakashi. Hanya Obito yang masih belum diketahui keberadaannya, bersama dengan Fugaku dan Jiraiya. Setelah Kakashi menyerang Jura menggunakan Kamui Shuriken, Kakashi bertanya ke Itachi tentang apa yang terjadi di sini. Itachi lalu menjawab, "Kalian telah melihat siapa pelakunya, dan sekarang kami coba melawannya." Gai di situ berkata, "Maaf karena telah merepotkan kalian, dengan berusaha mencariku di tengah-tengah perlawanan Shinju diriku sendiri." Nagato di situ menanggapinya, "Itu bukan salahmu, tetapi lawanlah yang harus kita salahkan, sebab mereka sangat fleksibel dan telah membuat kerusakan besar sejauh ini." Terlihat di belakang Kakashi dan lainnya, pasukan aliansi shinobi yang masih selamat, terutama dari divisi medis dan sensorik, masih bisa bertahan meskipun beberapa dari mereka ada yang terluka parah. Kemudian tanpa tanggapan apapun dari Jura, seketika dia mengaktifkan jutsu, terutama menggunakan Rinnegan yang ada di dahinya. Dia memunculkan satu batang pohon cakra yang tidak terlalu besar. Jura berkata, "Aku ingin mengetes seperti apa kemampuan dari buah cakra Shibai ini." Seketika itu, keluarlah dua jubi atau dua monster ekor 10 sekaligus, membuat Jura terkejut sendiri dengan berkata, "Aku tidak menyangka kemampuanku sekuat ini. Bisa dibilang aku memanggil temanku sendiri. Kami sama-sama berasal dari pohon cakra dan jubi ini. Tidak masalah, mereka hanya belum mempunyai ego seperti kami." Nah saat itu juga, Jura terdiam sejenak, rupanya dia mendapatkan panggilan komunikasi dari Shinju Mamushi di Konoha. Ternyata, ratusan Shinju Mamushi dan Shinju Mitsuki, sudah mengepung Daemon di daerah yang tak jauh dari rumah Naruto. Karena misi mereka untuk menculik bocil kematian itu, Mamushi dengan percaya diri, melaporkan ke Jura bahwa dalam waktu 5 menit saja, mereka akan menyerahkan tubuh Daemon kepada Jura. Daemon yang mendapati dirinya terkepung sendirian, terlihat malah tersenyum seperti menikmati hal tersebut. Dia berkata, "Ayolah, mari kita mulai pertempuran ini, aku ingin lihat sampai di mana kalian dapat menangkapku." Shinju Mitsuki membentaknya, "Jangan sombong bocah, nyawamu kini ada di tangan kami." Adegan kembali ke Jura, dia berkata, "Baguslah jika kalian akan segera menangkapnya. Aku akan menunggu 5 menit dari sekarang." Kakashi di situ, kemudian bertanya ke Jura tentang apa yang dia lakukan. Jura tidak mau memberitahukan soal misi rahasia, untuk menculik Daemon atau Eida ke mereka. Saat itu juga, kedua jubi menyerang membabi buta. Beberapa shinobi divisi medis, sudah kehabisan energi dan menjadi korban keganasan jubi. Satu bijudama dilepaskan ke mereka, Kawaki berhasil mengecilkan itu, lalu belasan panah Amaterasu ditembakkan Sasuke ke arah dua jubi tersebut. Mereka semua kaget dan tak percaya,
saat melihat dua jubi itu melompat tinggi ke atas. Tembakan Bijudama secara beruntun diluncurkan dari atas. Susanoo, Sasuke, Itachi, dan Kakashi bertugas sebagai tameng bagi mereka semua, termasuk pasukan aliansi shinobi di belakang mereka. Sambil melakukan itu, Kakashi berkata, "Lakukan sesuatu, Kawaki. Kita tidak bisa hanya bertahan dari serangan jubi itu." Kawaki bertanya balik dengan berkata, "Kenapa harus aku? Bukankah kau adalah seorang mantan Hokage, dan punya pengalaman perang di masa lalu?" Kakashi menjawab, "Kau benar. Tetapi pengalaman saja tidak cukup di situasi sekarang ini, Kawaki. Bisa dibilang di antara kita semua, hanya kau yang bisa terbang, mengecilkan tubuh maupun jutsu lawan. Itu semua kelebihan yang tidak kami miliki." Mendengar itu, Kawaki akhirnya memikirkan rencana. Dan dia akan keluar untuk menyerang. Tetapi Sasuke seketika berkata, "Jangan beranjak dari tempatmu berdiri, Kawaki." Mata Mangekyou Sharingan Kunoku mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jura seharusnya bisa menyerang kita secara terbuka, setelah kita memberikan celah baginya karena bertahan dari serangan jubi. Mataku berhasil menemukan rencananya. Dia sengaja menunggu kita keluar, sebab sudah ada jebakan yang dia sediakan di sana. Jura yang berjarak 500 meter dari mereka, terlihat menyadari bahwa Sasuke berhasil membaca rencana penyerangannya. Kemudian, tiba-tiba sebuah patung Gedomazo dikeluarkan oleh Nagato untuk mencoba melawan dua jubi tersebut. Sementara Kawaki di situ, langsung mengecilkan tubuhnya dan bergerak secara perlahan ke arah Jura. Nah, setelah serangan Bijudama Jubi selesai, tiga Susanoo tadi kemudian berbaris tiga. Itachi berkata, "Nagato, katakan pada kami di mana arah Kawaki bergerak." Nagato mengerti, tapi belum sempat dia memberitahukan ke mereka. Tiba-tiba posisi Kawaki diketahui oleh Jura. Anak itu akan diserang secara spontan, menggunakan Bijudama yang dimodifikasi oleh Jura, beserta tambahan kemampuan yang berasal dari buah cakra Shibai. Kawaki membesarkan tubuhnya kembali, berusaha memaksimalkan matanya. Dia berhasil mengecilkan Bijudama, tetapi serangan kilat Jura menggunakan 5 elemen tak bisa Kawaki hindari. Seketika itu, Kawaki menghilang. Sasuke yang bertukar tempat dengannya menggunakan Amenoteji Kararinegan. Tubuh Susanoo-nya menahan serangan itu. Jura tersenyum dengan berkata, "Dasar bodoh, dinding Susanoo-mu tidak akan bertahan lama, Sasuke." Nah, apa yang Jura katakan bukan sebuah gertakan semata. Dinding cakra Susanoo Sasuke langsung meleleh, dan serangan itu 99% akan mengenai tubuhnya. Itachi di belakang sana panik. Nagato bergerak dengan mencoba menarik tubuh Sasuke, menggunakan teknik Banso Teinrinegan-nya. Ketika dia menariknya, tarikan itu gagal total, ada semacam gelombang cakra yang menghentikan tarikan magnetnya. Nagato berkata, "Sial, sebenarnya kekuatan apa yang dia gunakan, sehingga jutsuku tidak berfungsi menariknya." Itachi berkata, "Buah cakra Shibai, itulah yang dia gunakan. Dia memiliki kemampuan untuk menahan Banso Tein milikmu, Nagato." Kemudian, Itachi berlari sambil mencoba melemparkan pedang Susanoo ke arah Jura. Akan tetapi, puluhan Shinju Mitsuki rela menjadi tameng untuk menghentikan pedang Susanoo Itachi. Sebelumnya, Jura memperingati mereka bahwa ada dua hal yang bisa membuat rencana mereka gagal total. Pertama adalah munculnya Boruto, dan kedua adalah pedang Totsuka milik Uchiha Itachi. Alasan Jura cukup jelas, penyegelan yang dilakukan Totsuka sangat efektif dan mematikan. Nah, di sini, puluhan Shinju Mitsuki sengaja menabrakkan diri ke pedang itu, kemudian mengikatnya menggunakan ratusan ular mereka. Itachi terkejut, pedang itu berhenti bergerak dan seketika itu, menyegel puluhan Shinju ke dalam kendi Susanoo Itachi. Sementara Sasuke terancam tewas, jika tak segera dibantu. Untungnya pahlawan pelopor dunia shinobi muncul. Siapa lagi kalau bukan Hokage kedua, yang sebelumnya juga sudah ada di sini. Dia muncul tepat di samping Jura sambil berkata, "Kau takkan bisa lagi melakukan semuanya." Naga air muncul dan menekan tubuh Jura. Jiraiya muncul dan ternyata datang bersamaan dengan Tobirama. Dia mengaktifkan Odama Rasengan super besar, yang dicampur dengan kemampuan Sage mode kata miliknya. Jura pun tak bisa menghindar. Serangan Rasengan itu menghantam tubuhnya dengan sangat keras. Setelah efek Rasengan itu selesai, terlihat tubuh Jura benar-benar babak belur.
Kawaki dari kejauhan berkata, "Aku dapat merasakan bahwa dia terluka parah terkena serangan itu." Nampaknya Jura belum bisa mengendalikan kemampuan buah cakra Shibai. Kemudian, Jura masuk ke dalam tanah. Dia mundur sejenak untuk memulihkan diri, dan merasa kesal karena ada gangguan dari tekanan buah cakra itu. Melihat Jura mundur, Tobirama dan Jiraiya mendekati mereka yang lain. Tetapi sebelum itu, adegan berpindah dulu ke planet Otsutsuki ras Shibai di sana. Setelah Dewa Shibai berhasil menyegel pemimpin rasnya sendiri ke dalam botol spiritual dan menormalkan kembali waktu yang dihentikan, seluruh sisa pasukan ras Shibai berdiri membeku ketakutan setelah melihat apa yang terjadi tepat di depan mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang sejak lama dipandang buruk, pembohong kelas kakap, serta berhalusinasi menganggap dirinya Dewa Otsutsuki, kini justru tampil dominan dan bahkan mengalahkan pemimpin mereka. Dari bawah Shibai terdengar suara pasukan ras Shibai yang terus-menerus mengucap kata tidak mungkin. Boruto mendarat di samping Shibai dengan napas memburu, pedang jogannya masih memancarkan energi biru. Boruto bertanya, "Setelah ini, apakah Anda masih ingin mengajak mereka untuk membantumu melawan Dewa Otsutsuki lain? Apakah mereka menerima perlakuanmu ini?" Shibai menjawab, "Akan kita coba, terkadang karena hanya beberapa orang, seluruh negeri malah melangkah ke arah yang salah." Kemudian setelah itu, Shibai menoleh ke pasukan ras Shibai sambil berkata, "Bagaimana? Apakah kalian kini mulai percaya bahwa aku adalah Dewa Otsutsuki? Dan apakah kalian mulai ingin membantuku melawan Otsutsuki lain?" Beberapa Otsutsuki akhirnya tunduk padanya, selebihnya masih ragu dengan Shibai. Shibai membiarkannya. Akhirnya dalam kesempatan ini, sekitar 500 Otsutsuki dari kalangan atas maupun sedikit lebih rendah, ikut berpartisipasi dengan Shibai, mendukung kampanye perang dari sang Dewa Otsutsuki. Shibai berkata, "Sekarang tunggulah di sini, aku akan pergi mencari bantuan lain. Ketika perjalanan mencari bantuan ini selesai, nanti aku akan memunculkan portal di sini, lalu kalian masuk ke portal itu." Kemudian, Boruto dan Shibai pergi dari situ, kembali melakukan pengembaraan ke planet Otsutsuki lain, sebuah ras yang belum pernah Boruto lihat sebelumnya. Tapi, Shibai tidak menyadari satu hal pada rasnya sendiri, ada benalu yang tersimpan di dalam ras mereka, yang berpotensi jadi meledak seperti bom waktu. Nah, setelah Shibai dan Boruto terbang sejauh ratusan kilometer, kelima Dewa Otsutsuki yang sebelumnya kehilangan jejak bumi, berhasil menemukan mereka berdua. Setelah dihadang oleh mereka, Boruto kaget dan benar-benar khawatir. Namun Shibai tidak terkejut mereka mengetahuinya, sebab jalur yang mereka lewati sekarang, adalah salah satu jalur tersembunyi yang biasa dilewati oleh Shibai, tapi juga diketahui oleh rekan-rekan Dewanya. Shibai langsung berkata, "Kalian takkan bisa menemukan bumi sebelum kami selesai melakukan sesuatu." Dan Shibai membuka portal, dia menarik Boruto masuk ke sana, memilih untuk kabur dan pergi ke jalur lain daripada bertarung di situ. Nah, setelah masuk ke jalur lain tersebut, Shibai tiba-tiba berbicara serius ke Boruto dengan berkata, "Boruto, tetap berada dekat di sebelahku. Jalur ini dikenal memiliki sebuah keanehan khusus, serta dapat membuat kita tersesat. Saat aku masih remaja, aku bersama Ayah Momoshiki dan salah seorang temanku, yang tak pernah aku lihat lagi, pernah terjebak ke dalam jalur dimensi ini. Kami tidak tahu harus kemana, tetapi temanku yang tak pernah kulihat lagi tersebut, didatangi oleh 3 Otsutsuki yang mengaku sebagai anggota ras dari temanku itu. Mereka membantu kami keluar, dan kemudian mereka hilang kembali di jalur dimensi ini. Merekalah yang ingin aku cari, sebab hanya ras Otsutsuki tertentu setingkat Dewa Otsutsuki sepertiku, yang mampu masuk ke sini tanpa masalah." Boruto di situ, maupun Momoshiki dan Urashiki di dalam tubuhnya, tanpa bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya yang Shibai maksud itu, dan teman semacam apa yang memiliki ras Otsutsuki tersebut. Sebelum itu, adegan ke Daemon di Konoha, Shinju Mamushi dan Shinju Mitsuki mulai menyerang Daemon. Momen misi penculikan Shinju ini, terbilang merupakan salah satu tujuan penting mereka, untuk meningkatkan level dengan merebus jutsu refleksi maupun Zeno Omnipotence Eida. Setelah melaporkan posisi mereka ke Jura, Jura menyalurkan sedikit kekuatan buah cakra Shibai ke mereka. Akhirnya, serangan pun dimulai, ratusan Shinju Mamushi terbang ke arah Daemon. Daemon belum sempat mengaktifkan refleksinya,
dia hanya menangkis-nangkis serangan fisik mereka. Dari arah belakang, Shinju Mitsuki mengeluarkan ratusan ular. Daemon melompat dengan tinggi ke udara. Saat berada di udara, satu Shinju Mitsuki sudah ada di atasnya untuk menyerang. Shinju itu berkata, "Tamatlah riwayatmu bocah." Nah, ketika serangannya hampir menyentuh Daemon, seketika Shinju itu terjatuh lemas tak berdaya ke tanah. Daemon kaget apa yang terjadi. Ternyata Inojin muncul dan menggunakan Shintenshi no Jutsu. Untuk mengendalikan tubuh Shinju itu membuatnya tak bergerak. Daemon berterima kasih, tetapi seketika jiwa Inojin keluar dari tubuh Shinju itu, disebabkan muncul 5 Shinju Mitsuki lain di belakang Inojin. Kemudian Daemon terlihat mengaktifkan refleksinya. Belasan Shinju Mamushi dan Mitsuki dia kalahkan, tetapi kemudian muncul kembali ratusan klon hingga ribuan. Momen ini sangat melelahkan. Akhirnya, pertempuran ini didengar oleh tim divisi sensorik di langit Konoha bagian selatan. Mereka lantas melaporkannya ke Naruto. Nah, kebetulan Himawari ada di dekat ayahnya. Dia langsung kaget saat mendengar bahwa Inojin ada di sana membantu Daemon. Akhirnya, dia langsung pergi berlari ke sana. Naruto tidak bisa menghentikannya dan kemudian memilih mengikutinya. Singkat cerita, Naruto dan Hima membantu Daemon serta Inojin, tetapi pasukan Mamushi terus bermunculan tak ada habisnya. Di situ Naruto berkata, "Satu hal yang membuatku penasaran, apakah klon-klon itu muncul karena mereka sudah menyediakan sisanya di bawah tanah? Atau justru ada satu Shinju aslinya yang terus memanggil mereka dan tak ikut bertarung secara langsung?" Inojin di situ sepakat pada pertanyaan kedua dari Naruto. Disinilah peranten segan Himawari beraksi untuk mencari tahu mana Shinju Mamushi asli. Akhirnya Himawari menemukannya. Inojin bersiap memasuki kembali tubuh Shinju tersebut. Setelah berhasil masuk ke sana, tubuh Inojin ditangkap Naruto setelah jiwanya berpindah. Hima bertanya ke ayahnya, "Lantas apa rencana kita, ayah?" Naruto menjawab, "Hancurkan mata aslinya. Aku yakin Rinnegan itu memiliki kemampuan khusus untuk selalu memunculkan kloningan sebanyak ini." Nah, mendengar rencana itu, Inojin bersiap menusuk mata Mamushi, sebelum dia kembali ke tubuhnya sendiri. Sebelum itu terjadi, tubuh Mamushi asli ditarik oleh Shinju Mitsuki, kemudian mereka berdua mencoba menyerang Daemon. Daemon mengaktifkan refleksi, saat Inojin berhasil menusuk kedua mata Rinnegan Mamushi. Naruto terkejut, melihat mata Inojin terluka juga dan mengeluarkan darah yang banyak. Satu persatu pasukan Shinju Mitsuki hancur, akibat Shinju Mamushi asli berhasil mereka kalahkan. Akan tetapi, mata Inojin terluka parah, diakibatkan efek dari kemampuan pemantul milik Daemon. Jadi, saat Shinju itu menyerang Daemon, tepat saat Inojin menusuk mata Mamushi, efek serangan Daemon justru terkena tubuh asli Inojin juga. Kepanikan pun terjadi. Naruto membawa tubuh Inojin kepada Sakura, sementara Hima dan Daemon berdiri bersama untuk membalas dendam kepada Shinju Mitsuki yang tersisa. Shinju Mitsuki terlihat memasukkan tubuh Mamushi ke dalam limiter. Daemon bertanya, "Apa yang kau lakukan? Bukankah dia sudah kami kalahkan?" Shinju Mitsuki menjawab, "Matanya masih bisa kami sembuhkan, sementara mata temanmu akan rusak permanen, akibat kebodohanmu sendiri bocah." Mendengar itu, membuat Daemon terkejut karena merasa bersalah. Pertempuran puh terjadi lagi antara mereka. Sementara itu adegan beralih ke tenda medis. Setelah sekitar 10 menit berlalu, kepanikan mereka tiba-tiba berubah menjadi kebingungan. Secara magik, mata Inojin kembali sembuh permanen, padahal mereka tak melakukan apapun. Eida di situ langsung berkata, refleksi Daemon masih aktif di tubuh Mamushi. Saat ini, mata Mamushi berhasil disembuhkan oleh Hidari, yang berarti mata Inojin juga sama, berkat kekuatan Daemon yang memantul ke tubuh Inojin. Mendengar itu, mereka semua gembira, sebab ini adalah informasi yang sangat penting, bahwa nanti Daemon akan menjadi sangat penting bagi mereka, sebagai salah satu orang yang berguna membantu Boruto dan Dewa Shibai. Kemudian, adegan beralih kembali ke Boruto dan Shibai. Mereka telah sampai di sebuah tempat misterius. Boruto bertanya, "Apakah ini lokasi dari ras Otsutsuki dari keluarga temanmu itu?" Shibai menjawab, "Aku tidak tahu, tetapi aku yakin ini bagian dari mereka juga Boruto."
Nah, seketika itu Boruto terkejut setelah melihat ada sebuah logo atau simbol Otsutsuki di situ. Dia berkata, "Aku seperti pernah melihat simbol ini, tetapi aku lupa di mana aku melihatnya." Momoshiki di tubuhnya tiba-tiba berkata, "Aku mengingatnya, simbol ini ada di salah satu benda aneh di markas lama Amado." Boruto pun bertanya dengan berkata, "Jadi menurutmu, apakah simbol ini ada kaitannya dengan Amado?" Momo menjawab, "Entahlah, ini benar-benar sulit ditebak, tetapi justru malah mengarah ke sana." Nah, menurut teman-teman, apakah semua yang dikatakan Shibai tadi, beserta pertanyaan Boruto ke Momo, berkaitan dengan Amado? Coba tulis pendapat kalian, jika kalian memiliki teori sendiri. Kemudian setelah momen tersebut, adegan ternyata harus berakhir di sini dulu guys. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa tonton video sebelumnya, agar kalian mengetahui alur ceritanya. Jika kalian suka dengan pembahasan admin, jangan lupa like, komen dan subscribe, serta berlangganan agar tak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.